Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Berjumpa dengan saya Putri Ambarsari dalam mapel Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi cerita imajinasi atau cerita fantasi. Nah, materi ini kita khususkan untuk kelas 7 siswa SMP sederajat. Nah, apa tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian, ciri, dan jenis dari cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, menemukan unsur-unsur cerita imajinasi atau fantasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Nah, langsung kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian dari cerita imajinasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita sendiri diartikan bahwa tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal peristiwa atau kejadian. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Atau imajinasi ini bisa diartikan sebagai khayalan atau angan-angan. Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi, yaitu dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita imajinasi ini, peristiwa yang tidak mungkin terjadi itu biasa menjadi mungkin terjadi. Alur ceritanya sebenarnya normal, namun memiliki sifat imajinatif atau khayalan. Tokohnya dibuat penulis tidak ada yang ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Kemudian kita masuk pada bagian ciri-ciri umum dari cerita imajinasi. Ada beberapa ciri umum dari cerita imajinasi ini. Yang pertama adalah ada keajaiban atau ada keanehan. Ini merupakan ciri paling khusus ya, karena ini adalah cerita hasil dari imajinasi atau khayalan penulis. Ceritanya ini khasnya adalah pasti ada keajaiban atau keanehan-keanehan yang terjadi di dalam isi cerita. Kemudian yang kedua, ide cerita terbuka. Di sini artinya bahwa ide penulis tidak terbatas oleh apapun ya. Jadi penulis bisa menghayal dengan seluas-luasnya tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Jadi dari cerita imajinasi ini penulis bebas menggunakan latar apa saja, baik latar yang ada di dunia nyata ataupun latar khayalan, seperti misalnya ada kehidupan di planet Mars, ada kehidupan di bawah tanah, bawah laut, dan sebagainya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tokohnya unik. Nah, kenapa dikatakan unik? Karena tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi ini biasanya digambarkan memiliki kesaktian, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa di dalam kehidupan nyata. Kemudian ciri selanjutnya adalah bersifat fiksi atau fiktif. Fiksi di sini artinya adalah tidak nyata. Jadi hasil cerita yang dibuat oleh penulis dalam cerita imajinasi ini adalah berdasarkan khayalan ya. Walaupun ada sebagian yang irisan, ada di dalam alam nyata, ada yang berupa khayalan, tetapi ada juga semuanya berbentuk hasil dari khayalan seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam cerita imajinasi di sini bervariatif. Kemudian biasanya menggunakan emosi yang kuat dan pastinya tidak menggunakan bahasa baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis cerita imajinasi. Dari jenis cerita imajinasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang macam pertama adalah berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, jenis cerita imajinasi ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah cerita imajinasi dengan latar masa lampau. Di sini latar waktu ya. Jadi cerita imajinasi itu dibuat menggambarkan cerita di zaman dahulu, di masa lampau sebelum kita ada sekarang gitu ya. Contohnya misalnya cerita-cerita di alam kerajaan gitu ya, yang biasanya ada di dalam dongeng. Mungkin cerita-cerita dulu waktu zaman dinosaurus dan sebagainya. Yang kedua adalah cerita imajinasi latar waktu sezaman. Nah, sezaman berarti di sini cerita imajinasi itu dibuat di zaman sekarang, di
Ya di zaman sekarang, di waktu kita bersama gini ya. Jadi ceritanya dibuat ketika kita sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah cerita imajinasi masa yang akan datang. Nah, cerita ini dibuat nanti di masa depan. Misalnya ini baru tahun 2020. Kemudian penulis membuat cerita imajinasi dengan kehidupan pada tahun 2030, 2040, 50 dan sebagainya. Digambarkan dunia semakin canggih dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, kalau cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dunia nyata, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerita imajinasi total, yang kedua adalah cerita imajinasi irisan. Nah, yang total artinya bahwa cerita imajinasi ini dibuat seluruhnya adalah berdasarkan khayalan semata. Jadi sama sekali tidak ada di dalam dunia nyata, baik latarnya, tokohnya, dan lain sebagainya. Sedangkan cerita imajinasi irisan itu berarti isi ceritanya sebagian ada yang berdasarkan dunia nyata, sebagian berdasarkan khayalan. Nah, kita lanjut ke bagian unsur-unsur intrinsik cerita imajinasi. Di sini yang pertama ada tema. Nah, tema kita tahu apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok atau ide cerita. Kemudian yang kedua, latar. Nah, latar adalah menggambarkan tempat-tempat di mana yang digambarkan di dalam cerita imajinasi. Di sini latar tempat. Kemudian yang ketiga adalah tokoh. Jadi di dalam cerita imajinasi tokoh itu sangat penting ya. Jadi tokoh-tokoh yang memiliki keunikan atau keajaiban. Kemudian selanjutnya adalah penokohan atau watak. Nah, biasanya tokoh di dalam cerita imajinasi ini nanti wataknya akan digambarkan baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Nah, kemudian alur. Apa itu alur? Alur adalah jalinan cerita. Jadi jalannya cerita. Jadi cerita imajinasi itu digambarkan apakah menuju masa depan atau sebaliknya alur mundur dari masa depan menuju ke masa lampau, atau bisa juga alur campuran. Misalnya dari masa depan menuju masa lampau, menuju masa depan kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa? Sudut pandang adalah posisi atau letak pengarang di dalam sebuah cerita. Jadi penulis ketika membuat sebuah cerita, itu si penulis itu memposisikan dirinya sebagai siapa? Apakah dia sebagai tokoh atau dia hanya sebagai yang menceritakan tokoh yang lain. Jadi ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama berarti penulis memposisikan diri sebagai tokohnya sendiri. Nah, sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga berarti di sini posisinya penulis tidak masuk ke dalam tokoh, tapi menceritakan tokoh lain. Nah, unsur yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan dari penulis untuk membaca. Nah, ini adalah contoh cerita imajinasi. Di sini ada sebuah contoh, judulnya adalah Sepasang Saudara Penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong, angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Kemudian Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarangan. Akan tetapi Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Nah, Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja si Niko ini keras kepala dan angkuh, merasa bahwa dirinya paling kuat, hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko sendiri.
Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahukan guru sihir bahwa dia meminta bantuannya untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuat. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Nah, cerita saudara Kembar tadi merupakan salah satu contoh dari cerita imajinasi ya. Ada keajaiban atau kesaktian yang dimiliki oleh sang tokoh, karena tokoh bisa memiliki kekuatan sihir, bisa mengubah benda-benda menjadi batu. Nah, mari kita identifikasi unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Temanya itu adalah tentang keangkuhan seorang penyihir, dan seorang penyihir tadi adalah si Niko dan si Arko. Kemudian latar tempatnya yang digunakan adalah di sebuah desa dan di rumah penyihir, di rumahnya Niko sama Arko tadi. Nah, tokoh yang dilibatkan di dalam cerita ini ada 3. Yang pertama ada Arko, ada Niko, dan ada guru sihir. Kemudian penokohannya atau wataknya adalah Arko. Tadi digambarkan dia keras kepala, angkuh, kemudian sombong. Kalau Niko itu baik hati, sabar, dan dia tidak sombong. Sedangkan guru penyihir itu baik hati dan penolong. Nah, alur tadi yang digunakan adalah alur maju. Sedangkan sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga, karena di sini penulis tidak masuk di dalam ceritanya. Nah, amanatnya adalah jangan gunakan kelebihan hanya untuk kesenangan, tapi gunakanlah untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, sekian itu adalah tadi materi tentang cerita imajinasi. Apa manfaatnya materi ini? Bahwa materi ini bisa kita gunakan sebagai wadah hasil dari hayalan kita atau hasil dari imajinasi kita, sehingga bisa menjadi karya yang produktif. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.